Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, yang mana kita masih di jilid 6A, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas materi dan juga soal-soal di tema 2, subtema 1, pendamping pembelajaran 6 ya. Oke, langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke halaman 96 ya, 96. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke, untuk pendamping pembelajaran 6 di sini dimulai dengan muatan bahasa Indonesia ya. Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Jadi setiap teks itu memiliki informasi penting tentunya ya. Nah, informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks, kita diminta untuk menemukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks ini ya. Teksnya berjudul Pengibaran Sang Saka Merah Putih. Oke, adik-adik sekalian langsung saja ya kita baca. Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan naskah proklamasi, Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan segala keperluan, misalnya mikrofon dan pengeras suara. Selain itu, S. Suhud juga diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan diberi tali. Adapun bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa mulai berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Upacara pun dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara dilakukan tanpa protokol. Sumber Sejarah Nasional Indonesia dengan penyesuaian. Oke adik-adik, ini tadi ya teks dengan judul Pengibaran Sang Saka Merah Putih. Nah, sekarang kita diminta untuk menemukan informasi penting dari setiap paragraf ya, dari teks tersebut. Tuliskan informasi penting tersebut pada kolom berikut. Oke, di sini udah saya tuliskan sekalian ya adik-adik. Jadi informasi penting dalam teks pengibaran Sang Saka Merah Putih untuk paragraf pertama itu adalah Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian informasi penting paragraf kedua, upacara pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu adik-adik sekalian ya. Untuk Ayo Berlatih di halaman 96. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan PPKN ya, muatan PPKN di sini KD 3.4 mengenai pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Jadi perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat itu tentunya menciptakan keberagaman ya. Nah, keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nah, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ini juga sudah
dibahas ya kemarin ya penerapannya di pendamping pembelajaran 5. Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat? Nah, di sini ya diberikan contohnya sekaligus manfaatnya. Ini ada 3 contoh pelaksanaan penilaian persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka ya. Ya, tentunya kita tidak boleh melihat latar belakang ya. Karena kita disatukan ya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh wujud sikap toleransi. Kemudian nomor 3, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Itu ya contoh kegiatan pelaksanaan nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat itu apa? Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian yang kedua, masalah akan lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu ya. Jadi kalau kita bersatu tentunya masalah akan lebih cepat terselesaikan. Kemudian yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah ya. Jadi lebih banyak pendapat, lebih banyak masukan tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih bagus atau lebih maksimal ya. Itu adik-adik kira-kira ya 3 manfaat ya dari menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan masyarakat serta contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita ke Ayo Berlatih ya. Ini menjelaskan kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Kemudian menjelaskan manfaat persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Pertanyaan yang pertama, tuliskan 3 contoh kegiatan di lingkungan tempat tinggalmu yang membutuhkan kerukunan. Nah, ini sebenarnya ini juga bisa diambil ya 3 contoh, tapi di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. 3 contoh kegiatan di lingkungan yang membutuhkan kerukunan. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi halaman 97 adik-adik sekalian. Ya. Oke. Yang pertama ini saya tuliskan singkat-singkat aja ya. Ini misalnya kerja bakti. Ya, ini juga membutuhkan kerukunan ya, walaupun berbeda suku, agama ya. Kemudian menjenguk tetangga yang sakit. Nah, dan yang ketiga melakukan ronda malam. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan 2 manfaat persatuan dan dalam perbedaan yang kamu rasakan di lingkungan tempat tinggalmu dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga bisa adik-adik tuliskan di sini ya. Tapi di sini udah saya tuliskan ya, itu terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Kemudian yang kedua, masalah akan lebih cepat terselesaikan. Tuh ya. Oke, kemudian untuk soal yang ketiga, pada pembelajaran 4, kalian telah berdiskusi tentang penerapan nilai persatuan di sekolah. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Oke ya, di pembelajaran 4 adik-adik sekalian kita lihat ya. Pembelajaran 4 kemarin kita diminta untuk ini berdiskusi ya. Nah, ini berdiskusi tentang penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Nah, pertanyaannya kemarin adalah ini ya. Tuliskan paling sedikit 3 contoh kegiatan yang menunjukkan nilai persatuan dalam perbedaan. Kemudian tuliskan juga manfaatnya. Nah, ini ya yang paling penting ya dipresentasikan nanti ini. Misalnya contoh kegiatan yang menunjukkan nilai persatuan dalam perbedaan. Misalnya pada saat melaksanakan piket kelas. Nah, jadi dipresentasikan nanti tentang penerapan nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Ya, misalnya di sekolahku pada saat melaksanakan piket kelas. Jadi kita tidak memandang teman kita walaupun berbeda suku ataupun berbeda agama, tetapi kita tetap melaksanakan piket kelas secara bersama-sama. Manfaatnya apa? Manfaatnya pekerjaan menjadi
lebih cepat selesai, dan tentunya dalam mengerjakan menjadi lebih ringan sehingga kelas menjadi nyaman dan bersih saat digunakan pembelajaran. Gitu adik-adik sekalian ya, untuk jawaban nomor 3 tidak saya tuliskan ya, karena adik-adik diminta mempresentasikan, dan di pendamping pembelajaran 4 juga sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, untuk pendamping pembelajaran 6 sudah selesai. Kemudian untuk latihan soal dari subtema 1 sampai subtema 3 di tema 2 sudah kita bahas ya, jadi bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.